Ya. Ada yang belum masuk kelas? Iya Kak. Satu. Ini kemana Mas? Temennya kemana? Bahasa Indonesia mana? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kelas 5B di sini ada yang sudah kenal dengan saya? Ya, perkenalkan nama saya Amanda Hestika Budaya, bisa dipanggil Tuan Amanda. Dulu kelas 4 mungkin sudah ada yang kenal ya? Ya. Hari ini Usmanda akan belajar bersama kalian di pembelajaran bahasa Indonesia. Lanjutkan dari pembelajarannya Usbela. Mohon izin ya, mau bekerja sama hari ini. Bisa kita mulai? Bisa ya? Oke. Sebelum memulai silakan bukunya ditaruh di atas meja dulu. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab saya yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 5B. Kok nggak semangat? Belum pada sarapan? Sudah sarapan belum tadi? Sudah. Gimana? Sebelum berangkat sekolah harusnya sarapan dulu ya, biar semangat. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Yang masuk wakilnya siapa? Siapa Mas Fadli? Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Mas Alfred kenapa sakit? Oh tidak sama. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu. Silakan kita berdiri bersama-sama ya. Berdiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo Mas yang berangkat berdiri dulu. Jadi yang belum berdiri biar semangat, biar nggak ngantuk. Kita
Indonesia, yaitu bab 1 Akuil Unik menceritakan diri secara naratif. Oke, silakan dibuka buku paketnya. Nah. Ayo, coba semuanya lihat ke depan. Pernahkah kalian berkenalan dengan teman baru? Pernah, kemarin ya pas waktu masuk kelas pertama kali. Pasti kalian berkenalan kan? Iya. Pernahkah memperkenalkan diri di depan kelas? Sudah pernah? Itu tidak pernah. Pernah nggak? Pernah lah. Iya, biasanya kan kalau belum kenal kita kenalan dulu. Terus apa saja sih yang biasanya kita perkenalkan dengan orang lain? Nama, apalagi mas? Umur, rumahnya, apalagi? Sekolah, hobi, ya kan? Coba Kak Gani kasih contoh perkenalan di depan kelas di sini coba. Sini. Tuh, nggak berani. Ayo, Mas Fatih. Sini Mas. Coba. Kasih contoh gimana sih cara perkenalan di depan kelas ini? Lalu saya dipanggil Fatih. Halo. Terima kasih Mas Fatih. Tepuk tangan untuk Mas Fatih. Ya, itu tadi adalah contoh perkenalan di depan kelas. Nah, selanjutnya kita akan melihat video. Slide-nya kok masih di situ? Karena videonya nggak bisa ini mungkin masih dia bisa. Slide-nya tidak bisa jalan itu. Nah ini, maaf ya tadi ada problem. Suku baju. Jadi nggak bisa.
adalah kemampuan menyelam lebih lama dibandingkan manusia rata-rata. Bahkan mereka bisa bertahan hingga 13 menit pada kedalaman 60 meter tanpa menggunakan alat bantu nafas atau oksigen. Mereka hanya berpegang pemberat agar tubuh mereka tidak mengapung, ditambah kacamata berbingkai kayu agar mereka tetap bisa melihat dengan baik di dalam air. Padahal pada kedalaman semacam itu, rata-rata orang pada umumnya hanya mampu bertahan antara 30 hingga 60 detik di dalam air. Bahkan, rekor terlama di dalam air tanpa alat bantu nafas yang diraih oleh penyelam asal Denmark hanya berkisar 20 menit. Dan itu diraih dengan pelatihan yang rutin dan terkonsep dengan baik. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di Salatu, pemimpin riset dari Center for Development University Copenhagen, suku baju memiliki ukuran pipa 50 kali lebih besar dibandingkan manusia rata-rata. Ukuran pipa yang lebih besar memberikan produksi oksigen dalam darah mereka lebih besar saat limpa berkontraksi. Hubungan kontraksi limpa dengan ketahanan menjelang yang lama pertama kali ditemukan pada tahun 1990 dalam riset pada Amerika. Sudah, coba dari video tadi kita bisa mengambil tentang apa? Itu video tentang apa? Ya? Menyelam apa lagi? Renang. Kita tadi sudah apa toh dari video ini tadi? Berkenalan dengan suku Bajo. Gimana tadi ciri khasnya dari suku Bajo? Orang-orangnya gimana? Bisa menyelam lah. Mas, selama berapa menit tadi? 13 menit. Keren kan? Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari suku Bajo. Nah, ini nanti berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa menganalisis informasi penting dalam teks naratif, kemudian menentukan karakter tokoh berdasarkan isi cerita, menemukan nilai atau amanat dalam cerita naratif, dan kalian bisa menulis cerita tentang diri sendiri secara runtut dan menarik. Silakan dibuka buku paketnya halaman 15, ada cerita naratif yang berjudul Aku Si Anak Laut. Ya keren, tadi sudah belajar dari malam. Silakan dibaca halaman 15. Ya, siapa yang mau baca? Oke, silakan Mas. Tadi tak boleh ya Kak ya. Halaman 15, paragraf 1 Mas. Siapa itu namanya? Mas Akmal. Silakan. Mas Raimi, Mas Raimi Akmal. Betul namanya. Ayo Mas. Dibaca yang keras. Teman-teman menyimak. Aku si anak laut. Silakan lanjutnya. Oke, ayo Mas. Tadi mau angkat tangan. Siapa? Lanjutnya yuk. Berapa udah sekarang? Oke. Ayo Mas, paragraf ketiga Mas. Ayo dong. Hati. Ayo siapa? Gani ya Gani. Sepulang sekolah.
Terima kasih teman-teman yang sudah mau membaca. Selanjutnya kita buka di aktivitas 9. Diskusikan jawaban dari pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelas. Coba. Nomor 1. Seperti apa sifat Taha? Apa yang membuatmu berpikir Taha punya sifat seperti itu? Gimana tadi sifatnya Taha? Taha tadi sifatnya bagaimana? Yo, tadi menyimak bacaannya enggak? Taha tadi gimana sifatnya? Baik. Apalagi? Rajin. Suka? Oh iya, apa ada yang suka ngomong? Si Taha tadi kan anak yang baik, kemudian anak yang rajin, kreatif, terus apa? Suka bercerita. Kami hanya mengambil ikan secukupnya. Berarti anak yang apa? Bersyukur, saya bersyukur. Anak yang bijaksana. Meskipun dia tinggal di suku Bajo yang banyak ikannya, itu lautnya, tapi mereka mengambil ikan secukupnya, tidak berlebihan. Itu sifat yang baik tidak teman-teman? Baik ya. Oke, selanjutnya apa dari ciri-ciri suku Bajo tadi? Ciri-ciri dari suku Bajo tadi apa? Suku Bajo, iya, suka menyelam. Terus yang tadi di video, menyelamnya lama di laut. Kalau dari buku tadi apa? Mayoritas penduduknya apa? Mencari ikan. Ya, sebagai nelayan. Ya, sekarang kita akan membentuk menjadi 4 kelompok. Jadi ini ada satu. Silakan berhitung dari 1 sampai 4. Nanti bersambung lagi 1 sampai 4, 1 lagi sampai 4. Jadi nanti kita menjadi 4 kelompok. Ya, kita hitung yuk dari berberi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dah, Mas. Kelompok 1 di sini. Ayo, cepat. Berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, kamu kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 1 kumpul di sini. Semakin cepat nanti selesainya semakin cepat. Kalau kalian yang cepat, nanti selesainya lama. Ya. Terus hitung 3, 2, 1. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2, kelompok 3, terus kelompok 4. Gak apa-apa. Ayo. Bagaimana ada yang 5 orang, ada yang dapat 6 kelompoknya. Ada yang 5, ada yang 6. Kelompok 2, ayo sini kelompok 2. Ayo, kelompok 2 tadi siapa saja? Sini.
3, 4. Oke, sini ngambil 4 orang yang maju. Kelompok 1. Oke, silakan dibuka di kelompoknya masing-masing. Ayo masuk tuh. Kalau di mana? Sini. Ya. Nah, di sini ada lembar kerja kelompok. Silakan ditulis terlebih dahulu nama anggotanya, kemudian dibaca. Itu di dalam kartu ada ceritanya. Silakan dibaca, dipahami, dan diskusikan jawabannya di sini. Hasilnya nanti ditulis di tabel. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit.
Sudah banyak lagi. Sudah selesai? 1 menit lagi. Sudah ya? Silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil di kelas. Kelompok 1, duduk dulu Mas, ayo. Ayo, kelompok 1 perwakilan 1. Berdiri. Gak boleh seperti itu dong. Ayo berdiri. Gak apa-apa. Ayo, kelompok 1. Mana kelompok 1? Ayo Asia. Kamu. Raini. Ayo. Kelompok 2 mana? Udah selesai tadi? Yo. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah? Ayo. Kelompok 3 maju sini. Ayo kelompok 4. Sudah selesai kelompok 4. Yo, dan kelompok 1 dulu. Oke, gantian. Kelompok 1. Mas siapa ini? Mas Fatih mau mempresentasikan hasil diskusi. Oh, kelompok 2 deh. Kelompok 1 sudah sebelum. Kelompok 2 dulu. Ya, enggak apa. Kelompok 2. Silakan dibaca. Mana ceritamu? Ceritamu mana tadi? Ceritanya kelompok 2 tentang Nisa dan lomba mendongeng. Terus pada sama aja dan cepat. Nisa bercita-cita menjadi pendongeng. Saat sekolah mengadakan lomba mendongeng, ia ingin ikut, tetapi merasa gugup berbicara di depan banyak orang. Ibunya terus memberikan semangat. Setiap malam Nisa berlatih di depan cermin dan meminta adiknya menjadi pendengar. Saat hari lomba tiba, Nisa tampil dengan percaya diri. Walaupun hasil memperoleh juara harapan, ia tetap bersyukur karena berhasil mengalahkan rasa takutnya. Sejak saat itu, Nisa semakin percaya diri berbicara di depan kelas. Coba, Mas Fatih dari hasil kelompok 2, apa masalah yang dihadapi oleh Nisa? Gugup berbicara di depan banyak orang. Bagaimana cara Nisa menghadapi masalah tersebut?
anggun dan percaya diri. Buktinya Nisa berani melawan rasa takutnya. Nisa berani melawan rasa takutnya. Amanat dari cerita itu apa? Ceritanya Nisa, pesannya. Tetaplah percaya diri walaupun tidak sempurna. Ya, tetaplah percaya diri meskipun belum menghasilkan juara. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita ambil satu kelompok lagi ya, karena waktunya yang sudah mepet. Kelompok mana? Yang mau maju? Kelompok 4. Ya, nanti kemudian lagi. Kelompok 4 silakan. Ceritamu mana mas? Ceritanya. Kartunya tadi mana kartunya? Ya, sini. Ceritanya kelompok 4 tentang Reno menjaga sungai. Dengarkan semuanya. Reno tinggal di dekat sungai. Suatu sore ia melihat banyak sampah mengalir di sungai sehingga air menjadi keruh. Reno merasa prihatin. Keesokan harinya, Reno mengajak teman-teman dan warga melakukan kerja bakti membersihkan sungai. Mereka juga memasang papan bertuliskan jangan membuang sampah ke sungai. Setelah beberapa minggu, sungai menjadi bersih kembali dan ikan-ikan mulai terlihat. Reno bangga karena lingkungannya lebih nyaman. Coba pertanyaannya, apa penyebab sungai menjadi kotor? Sampah, banyak sampah. Bagaimana cara Reno menyelesaikan masalah tersebut? Mengajak teman-temannya membersihkan sampah. Memasang papan bertuliskan jangan membuang sampah di sungai. Nilai apa yang dapat dicontoh dari Reno? Membuang tanggung jawab terhadap sampah. Peduli terhadap lingkungan. Jika kamu tinggal di lingkungan Reno, apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga kebersihan sungai? Membersihkan sungai agar bersih. Apalagi, coba teman-teman. Teman-teman, kalau kalian tinggal di dekat sungai misalnya, apa yang kalian lakukan biar sungai bersih? Apa? Tidak membuang sampah di sungai agar sungainya menjadi bersih. Oke. Terima kasih kelompok 4, beri tepuk tangan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 nanti dikumpulkan ya, karena waktunya sudah mepet. Ya, di bawah sana. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Nah, disimpan dulu ya LKPD-nya ya. Di sini Us punya cerita tentang dirimu. Jadi nanti masing-masing dari kalian akan mendapatkan satu kertas origami ini. Silakan menuliskan cerita tentang diri kalian dalam 5-8 kalimat. Oke? Bisa dipahami? Halo. Nanti Us akan membagikan ini satu persatu. Jika sudah selesai bisa ditempelkan di depan sini, ya. Us beri waktu ya nanti. Us beri waktu 5 menit cukup? Cukup ya? Cuma 5-8 kalimat. Menceritakan tentang dirimu sendiri. Bisa menceritakan nama, kemudian alamat rumah, kemudian hobi, keluarga, hewan peliharaan, boleh. Paham ya? Waktunya 5 menit.
Buat 5 sampai 8 kalimat. Ceritakan tentang diri sendiri. Misalkan, namaku Amanda, aku berasal dari Wonogiri. Hobiku memasak, aku suka memasak karena apa? Tuh. Ayahku dalam beberapa hari belum, aku baru sekali. Kamu udah berapa kali? Baru 2 kali. Simon. Coba cari kata dulu. Apa? Cari kata. Cari kata sebenarnya ada kata itu. Cari kalimat yang kamu kata. Aku udah punya telur yang Jerman. Jawaban. Ini juga punya Jerman. Coba lagi dulu dong. Sudah ya. Ini
ditulis. Ada yang ditanyakan dari materi hari ini? Ada? Sudah cukup? Sudah jelas semuanya? Nah, hari ini kita belajar tentang akselerasi. Yang paling menarik dari hari ini apa? Yang menurut kalian menarik? Ada nggak? Coba. Kita tadi belajar memperkenalkan diri kita sendiri, ya kan? Ya kan? Iya. Jadi yang menarik tentang apa? Cara kita memperkenalkan diri dengan orang. Nah, selain berkenalan di depan kelas langsung, kita juga bisa menulis. Seperti contoh ini tadi, misalkan kalian punya kenalan teman di luar kota, itu kita bisa berkenalan dengan surat seperti itu, ya. Bisa dipahami materi hari ini? Bisa ya? Oke, nanti Usmanda titip soal ini nanti dikumpulkan besok di Us. Saya titip di Us. Iya, saya baginya saja. Saya baginya saja. Tadi Usmanda sudah minit ke Usbela. Oke? Paham tugasnya? Paham ya, itu cuma 5 soal. Nanti ada soal narasi, kemudian kalian kerjakan. Soalnya ada di belakang sini. Paham ya? Oke? Karena sudah paham semuanya, sebelum kita akhiri, Usmanda mau kalian nyanyi satu lagu daerah guru. Cepat. Guru-guru pacul, apa? Ayo, coba. Guru pacul gendelengan, yundi wakul gendelengan, wakul limpas sekelida bisa lapar, wakul limpas sekelida bisa lapar. Baik, terima kasih.